Orang-orang yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal ini, merekalah yang akan berkata saat datang kematian, ya Allah, andaikan tangguhkan kematianku walau sesaat. Dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau akhirkan sedikit saja usiaku. Untuk apa? Untuk ganti ban mobil? Bukan. Untuk renovasi garasi? Bukan. Untuk apa lagi? Untuk renovasi rumah? Bukan. Untuk ganti gadget? Bukan. Untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi? Bukan. Tapi apa yang mereka inginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, agar aku bersedekah dan agar aku menjadi hambamu yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi kajian kita siang hari ini, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah jangan sia-siakan kesempatan baik untuk beramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan umumnya manusia di dalam surat Al-Asr, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya umumnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dan Allah menggunakan huruf sumpah sekaligus menggunakan huruf taukid. Inna, sesungguhnya. Ketika berbicara apa? Berbicara tentang kerugian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah yang bersumpah, ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Sampai Allah membuat kita harus betul-betul yakin dengan firman-Nya dengan menggunakan sumpah. Biasanya sumpah itu tidak akan kita ucapkan kecuali berbicara kepada orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk apa? Untuk kita. Subhanallah. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Dan kita rata-rata yang sudah beriman seperti kita ini, kerugiannya pada apa? Wa amilus sholihat illal ladzina amanu. Alhamdulillah kita sudah beriman. Tapi mayoritas kebanyakan kita mengalami kerugian itu karena seringkali menyia-nyiakan amal, menyia-nyiakan peluang-peluang untuk beramal. Ketika Nabi SAW bersabda, misalkan siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Banyak orang yang meninggalkan 6 hari puasa itu. Ketika Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan.
Banyak orang baca WA, baca status Facebook, tapi hari ini belum baca Quran. Rugi. Dan belum lama kemarin kita berada di sebaik-baik hari sepanjang dunia. Apa itu? 10 awal Zulhijjah. Karena 10 hari malam terbaik adalah 10 akhir Ramadan. 10 malam terbaik 10 akhir Ramadan. 10 siang terbaik adalah 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ada hari di mana amal soleh itu lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah. Di 10 awal banyak orang-orang menyia-nyiakan 10 awal Zulhijjah. Maka wal asrin, rugi orang seperti itu. Bahkan mengingat kemarin, seandainya ada orang nggak mau menyembelih kurban, saya mau sedekah aja Ustadz 100 juta. Tanggal 10 saya mau sedekah 100 juta Ustadz. Lalu ada temannya nyembelih kambing seharga 3 juta. Kata para ulama, yang 3 juta dalam bentuk penyembelihan kambing lebih baik amalnya daripada sedekah 100 juta pada hari itu. Subhanallah. Banyak orang menyia-nyiakan peluang-peluang amal itu. Maka wal asr, demi Allah orang-orang itu. Orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan beramal inilah yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Munafiqun, Pak. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal, mereka nanti pada saat kematian datang akan berkata sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Al-Munafiqun. Kata Allah, berinfaklah sebelum datang kepada kalian kematian. Yang menarik, kalau Allah berbicara kematian, kematian itu selalu disebut dengan sifat yang aktif, Pak. Sebelum datang kepada kalian kematian, berarti yang datangi kita itu kematian, bukan kita yang mendatangi kematian. Kematian yang mendatangi kita. Kenapa kematian yang mendatangi kita? Karena dalam Al-Quran kematian itu makhluk. Langit makhluk bukan? Bumi makhluk, manusia makhluk, kematian itu juga makhluk. Artinya dia sosok. Dari mana dalilnya Ustaz? Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut. Yang menciptakan kematian. Berarti kematian itu ciptaan. Dia makhluk, Pak. Karena itu, karena dia makhluk, ada saat semua makhluk itu nanti nggak abadi, maka kematian nanti nggak abadi, Pak. Di hari kiamat nanti, setelah ahli neraka diputuskan masuk neraka, ahli surga diputuskan masuk surga, kematian itu akan dipanggil. Lalu didatangkanlah kematian itu dalam bentuk makhluk, disebutkan seperti seekor domba. Lalu dipanggil kematian itu. Lalu saat itu kematian itu dibinasakan. Maka ahli surga melihat kematian dibinasakan, mereka bertambah bahagia dan senang. Kenapa? Mereka berada dalam kesenangan yang kekal abadi, tak ada kematian. Dan ahli neraka melihat kematian dibinasakan, maka mereka pun bertambah bersedih, bertambah sakit, bertambah pilu, bertambah sakit mereka. Kenapa? Karena mereka dalam kesengsaraan yang abadi. Maka ketika Allah berbicara kematian, Allah menggunakan kata aktif. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu bersembunyi, kematian akan menemuimu. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal. Datang. Bukan kita yang mendatangi. Kematian yang mendatangi. Kemarin coba perhatikan di Cibubur,
Orang sedang berada di lampu merah, kematian yang mendatangi mereka. Bahkan belum lama satu kejadian yang harusnya mereka berteman saling menembak. Bayangkan itu. Ajal datang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal ini, merekalah yang akan berkata saat datang kematian, ya Allah, andaikan tangguhkan kematianku walau sesaat. Dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau akhirkan sedikit saja usiaku. Untuk apa? Untuk ganti ban mobil? Bukan. Untuk renovasi garasi? Bukan. Untuk apa lagi? Untuk renovasi rumah? Bukan. Untuk ganti gadget? Bukan. Untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi? Bukan. Tapi apa yang mereka inginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bersedekah dan agar aku menjadi hambamu yang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan dikatakan oleh siapapun yang sering menyia-nyiakan amal. Makanya hari kiamat jamaah sekalian selalu dikaitkan dengan penyesalan. Mari kita lihat di surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nafsil lawamah adalah jiwa yang menyesal, disebut setelah berbicara tentang hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu hari yang membuat semua orang menyesal, Pak. Jangankan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang beramal soleh pun menyesal, Pak. Kenapa? Kenapa tidak lebih baik lagi? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Kenapa tidak semuanya aku lakukan amal soleh itu? Hari kiamat identik dengan hari penyesalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang hari kiamat. Coba kira-kira kalau mendengar cerita tentang hari kiamat dalam Quran, serem nggak? Ngeri kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membicarakan hari kiamat begitu mengerikan? Jawabannya adalah supaya kita nggak masuk ke dalam neraka itu. Dulu saya ingat betul, guru ngaji di kampung kita dulu biasanya naruh rotan di depan. Yang orang kampung angkat tangan. Ini orang kota semua ya. Taruh rotan. Tapi gara-gara ditaruh rotan tadi, anak-anak nggak ada yang bandel. Kenapa? Karena rotan tadi tujuannya ditaruh di depan bukan untuk memukul, tetapi agar anak tidak kena pukul. Setuju atau tidak? Jadi rotan tadi ditaruh oleh guru ngaji kita dulu di depannya bukan untuk memukul, tetapi agar anak tidak kena pukul. Allah menciptakan neraka, Allah menceritakan tentang neraka dengan begitu menyeramkan agar kita tidak masuk dalam neraka. Dan Allah menceritakan surga, begitu indahnya surga. Agar apa? Agar kita beramal untuk surga itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yauma idzim bi jahannam. Nanti di padang mahsyar nanti jamaah sekalian, Allah akan mendatangkan jahannam. Jadi neraka nanti didatangkan. Sebenarnya neraka itu sudah ada. Sekarang ini sudah ada neraka. Surga itu sudah ada. Cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Betul atau tidak? Udara ada nggak? Kelihatan nggak? Jadi nggak bisa kita mengatakan sesuatu itu nggak ada gara-gara nggak kelihatan. Udara ada, gravitasi ada, tapi kita nggak lihat. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ruh ada nggak? Apakah Anda melihatnya? Jadi makanya neraka jahanam itu sudah ada.
Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Berarti sudah ada kan? Cuma dibuka pintunya. Ditutup pintu-pintu neraka. Jadi kalau ilmu pengetahuan telah membuktikan kepada kita bahwa yang tidak terlihat bukan alasan bahwa sesuatu itu tidak ada. Virus COVID-19 itu tidak ada di antara kita yang pernah melihatnya, betul atau tidak? Hah? Pernah lihat? Enggak pernah. Tapi yakin ada? Yakin. Tak terlihat tapi ada. Di hari kiamat nanti didatangkan jahanam, didatangkan. Karena itu neraka jahanam nanti akan dilihat oleh ahli surga dan akan dilihat juga oleh ahli neraka. Kenapa ahli surga pun perlu melihat neraka jahanam? Melihat. Dulu mereka mengimani ada neraka pakai ilmu yakin. Saat didatangkan neraka jahanam, mereka naik derajat bukan lagi ilmu yakin tapi ainul yakin. Agar mereka betul-betul ainul yakin terhadap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa yang mereka sampai selama ini dengarkan di dalam hadis Nabi, menjadi ainul yakin bagi mereka. Makin gembira mereka. Sebelum masuk surga mereka dilihatkan ke neraka. Alhamdulillah selamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi penduduk neraka, mereka dilihatkan api neraka itu untuk disiksa. Karena itu dalam surah Al-Fajr Allah melanjutkan apa yang terjadi dengan ahli neraka ketika mereka melihat neraka. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Masa pada saat itulah sadarlah ahli neraka ini. Sadar. Mereka menyesal sangat terhadap apa yang mereka lakukan dahulu. Mereka mengenang kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kedurhakaan-kedurhakaan mereka, menyia-nyiakan waktu mereka. Mereka ingat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lahu dzikra. Tapi tak ada gunanya lagi saat itu untuk menyesal. Karena penyesalan itu selalu di mana aja? Belakang. Kalau di depan apa namanya? Pendaftaran. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua kita itu pasti akan sadar. Saya ulang lagi kalimatnya. Semua kita pasti akan sadar. Cuma orang yang hebat itu adalah orang yang sadar tepat waktu. Saya ulang lagi kalimatnya. Fir'aun itu durhakanya lebih dari kita loh. Dia bukan cuma bermaksiat dengan dosa besar, tapi dia tuh sampai mengaku Tuhan. Kalau Nabi Isa itu dituduh orang sebagai anak Tuhan, betul nggak? Ada lagi orang yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi yang namanya Fir'aun itu lebih dari itu, mengaku Tuhan. Fir'aun yang mengaku Tuhan itu dan ujungnya sadar. Ujungnya apa? Sadar. Tapi sadarnya Fir'aun sadar tidak tepat waktu. Kira-kira ahli neraka nanti sadar nggak? Halo, ahli neraka sadar nggak? Sadar. Tapi tepat waktu nggak? Orang-orang yang saat ini tidak memperbaiki dirinya, tidak segera beramal soleh, tidak segera mendekat kepada Allah, mereka pasti suatu saat akan sadar. Makanya saya sering mengatakan jemaah sekalian, manusia itu tidak bisa memilih tidak beriman. Saya ulang lagi, manusia itu tidak bisa memilih tidak beriman. Pilihannya cuma satu, beriman. Nah, di dalam beriman ini manusia punya pilihan, mau beriman sekarang
atau beriman nanti. Saya ulang lagi. Manusia tidak bisa tidak beriman. Kalau orang menawarkan produk kepada saya bisa tolak. Saya nggak butuh ini. Nah, mau. Saya sering Pak ditawarin mobil baru gitu. Ya mobil branded lah. Sering banget saya ditawarin. Saya tolak semua itu Pak. Nggak punya duit soalnya. Mau beli. Tapi nggak ada masalah Pak. Kalau saya tolak pun kehidupan saya berjalan lancar. Yang penting ada mobil nggak kehujanan lah, kira-kira gitu. Ada motor cukup lah. Bahkan sekarang ini nggak punya mobil bisa ganti-ganti mobil ya. Kadang mereknya Toyota, kadang mereknya apa lagi? Ya, ganti-ganti tiap hari. Drivernya pun ganti-ganti. Go-kart terus dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada banyak yang bisa kita tolak dalam hidup ini, tapi beriman itu nggak bisa kita tolak. Pilihannya cuma ada waktu saja. Soal waktu mau beriman kapan itu pilihannya. Tapi tidak bisa tidak memilih tidak beriman. Cuma memilih beriman di waktu yang tepat atau di waktu yang tidak tepat. Dan semua kita juga terhadap amal soleh demikian juga. Kita sadar harus beramal soleh, pasti sadar. Tapi ada yang sadarnya terlambat. Firaun sadar, tapi sadarnya terlambat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat kematian datang, maka semua orang akan menyesal. Tapi penyesalan di waktu itu tak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Bahkan di dalam surah Al-Fajr ini dijelaskan ahli neraka berkata apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surah Al-Fajr. Ahli neraka ini berkata, ya laitani, andaikan aku qaddamtu li hayati, berbuat untuk kehidupan setelah matiku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua yang pasti itu dekat, semua yang tidak pasti itu jauh. Makanya sebenarnya dunia ini jauh dari kita. Dunia itu ibarat bayang-bayang. Makanya teman saya bilang begini Pak, kalau ambisi kita cari dunia ini banyak, ambisi kita mencari banyak, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Saya ulang lagi, kalau ambisi kita dalam dunia ini yang kita kejar banyak, maka banyak itu nggak ada. Orang akan lelah Pak ketika kejar banyak. Saya mau tanya, duit 100 juta itu banyak atau dikit? Bagi orang yang duitnya 1M, 100 juta itu dikit. Bagi kita yang punya 5 juta, 100 juta banyak nggak? Gaji antum itu banyak atau dikit? Lemes begitu tadi ngomongnya. Kalau sudah bertahun-tahun gaji segitu aja pasti dikit rasanya. Betul nggak? Tapi bagi orang yang menginginkan pekerjaan kita, aku pengen deh bekerja seperti si fulan, gaji kita itu besar atau tidak? Makanya kalau kita mengejar banyak dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah merasa cukup dalam kehidupan. Dunia ini menjauh dari kita. Akhirat itu mendekat kepada kita. Bukan cuma pasti loh akhirat itu. Tapi akhirat itu bukan cuma pasti, tapi mendekat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dan perhatikan redaksi surat Al-Asr itu betapa sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita tanya, ya Allah, kenapa engkau bersumpah ya Allah? Maka seolah-olah Allah menjawab kepada kita, karena aku tidak ingin engkau menjadi rugi. Saya ulang lagi ya kalimat. Kalau kita bolehlah ayat Al-Asr itu kita dialogkan kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bersumpah? Dan kenapa pula engkau bersumpah dengan waktu? Kata Allah, aku bersumpah dengan waktu karena dirimu itu adalah waktu. Apabila waktu pergi, maka dirimu pun ikut pergi. Betul nggak? Ini sudah mulai banyak kepergian, ya.
Yang tadinya belum pakai kacamata udah pakai kacamata, itu kepergian mata. Yang tadinya duduknya bisa bersila sekarang melonjor, itu kepergian, itu cepat pegal itu. Makanya saya maklum. Yang sandar-sandaran itu udah banyak kepergian itu. Betul atau tidak? Apabila pergi waktu, maka pergi juga sebagian dari tubuh kita ikut pergi. Makanya Pak, menunda, menyia-nyiakan amal itu lebih berbahaya daripada perampok, Pak. Saya ulang lagi kalimat. Menyia-nyiakan amal, menunda-nunda amal soleh itu lebih berbahaya daripada perampok. Kenapa? Karena perampok itu mengambil emas kita, uang kita. Tetapi menunda-nunda amal itu, dia mencuri apa? Mencuri waktu kita. Betul atau tidak? Dan modal terbaik kita adalah waktu. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu itu. Kenapa ya Allah kau bersumpah dengan waktu? Aku tidak mau engkau menjadi rugi. Lalu Allah menjelaskan, kamu mau gak saya tunjukkan agar engkau tidak rugi? Yang pertama, illal ladzina amanu. Alhamdulillah, untuk poin ini saya yakin semua kita sudah selesai. Amanu. Tapi itu masih tetap ada kerugian. Wa amilus. Di sini jamaah sekalian, di sini semua kita ini kena. Banyak orang-orang jamaah sekalian yang di dalam kehidupannya menyia-nyiakan waktu sholat malam. Banyak orang yang gara-gara pekerjaannya nggak sholat jamaah. Padahal kalau kita nggak sholat jamaah karena ngejar dunia, dunia itu sebenarnya ada di tangan siapa? Hah? Enggak, siapa yang memutuskan dunia itu? Keputusannya ada di tangan siapa? Allah. Pemilik dunia ini siapa? Kita meninggalkan ibadah karena takut kehilangan dunia. Padahal yang memiliki dunia itu adalah Allah. Jadi ingatlah, ketika kita sholat, apa yang kita inginkan ada pada Allah. Apa yang kita takutkan itu juga ada di dalam genggaman Allah. Anehnya justru banyak orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan beramal ini gara-gara jamaah sekalian, gara-gara dunia, padahal yang memiliki dunia adalah Allah. Nah, dalam hadis yang sama-sama kita kenal, hadis ini, irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim, Pak. Ini dari kata ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Ghanimah, harta rampasan perang. Irtanim, rampas. Rampas 5 sebelum datang 5. Bahasanya pakai bahasa perang. Kenapa? Karena kalau kita tidak merampas, kita yang dirampas. Betul nggak? Kalau dalam medan tempur, kalau kita tidak menyerang, kita akan diserang. Dalam medan tempur, kalau kita tidak membunuh, kita yang akan dibunuh. Betul? Sayangnya memang bahasa Indonesia itu sulit mencari padanannya. Rebut 5 perkara. Padahal itu bahasanya bahasa perang itu. Ghanimah, harta rampasan perang. Ghanimah itu seakar dengan kata irtanim, rampas 5 sebelum datang 5. Apa yang pertama? Hah? Mudah sebelum tua, sehat sebelum sakit, terus kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Coba 5 yang pertama ini, Pak. 5 yang pertama ini adalah waktu di mana sangat kondusif untuk beramal. Betul nggak? Mudah, ya kan? Betul nggak? Lapang, terus apa?
sehat. Ini kan mudah untuk beramal. Siapa lagi yang belum? Kaya, hidup. Perhatikan Mas. Kalau dalam 5 kondisi yang ideal ini kita tidak mampu beramal, kita lebih tidak akan mampu lagi beramal setelah datangnya 5 yang berikutnya ini. Saya ulang lagi kalimatnya. Jadi mau menunggu apa? Yang sehat-sehat ini mau nunggu apa coba? Coba menunggu apa? Menunggu tua. Lebih nggak bisa lagi beramal, lebih berat lagi. Nunggu sempit, lebih berat lagi kalau bersempit. Nunggu kaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menemukan sebagian orang kalau sudah kaya itu justru lupa sama Allah. Kita ini Bani apa? Bani Adam atau Bani Israel? Bani Adam, ya kan? Bani Adam. Saya mau bertanya, Nabi Adam itu terpeleset gara-gara kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Semuanya boleh kecuali satu. Justru kemakmuran itu yang menggelincirkan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan neraka jahanam karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari. Yuk kita rebut kesempatan usia kita yang demi Allah tidak lama ini untuk segera beramal. Usia-usia 40 tahun ya, janganlah cuma wajibnya doang, tahajud, duha, puasa sunnah. Kapan lagi kita menambah amal kalau bukan saat ini? Ini yang saya bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.